penelitian para ahli nahwu terhadap perkataan orang Arab, sehingga mereka berkesimpulan bahwa kata atau kalimat terbagi menjadi tiga: isim, fi'il, dan huruf. Yang sebelumnya nggak ada, di zaman Nabi juga nggak ada. Yang sebelumnya nggak ada, di zaman Nabi juga nggak ada. Yang sebelumnya nggak ada, di zaman Nabi juga nggak ada. Jika orang Arab nggak ada istilah ini, kemudian dibagi untuk memudahkan isim, fi'il, dan huruf. Ini kan cuma apa Ustadz Jawas? Hanya menginginkan kemauannya sendiri untuk mempertahankan atau untuk menghindari dari kata bid'ah. Makanya saya sering bilang, kalau manusia masih hidup di alam dunia, itu sulit untuk meninggalkan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami tertarik dengan fatwa atau pernyataan dari Ustadz Yazid Jawas. Merupakan kebanggaan dari saudara-saudara orang salafi. Mereka berani menentang pernyataan ulama-ulama salaf, berani menolak referensi-referensi yang sudah jelas disampaikan oleh ulama salaf. Mereka lebih memilih pendapatnya Ustadz Yazid Jawas. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari pernyataan atau ceramah dari Ustadz Yazid Jawas. Sengaja saya potong videonya agar durasinya tidak begitu panjang. Intinya, Ustadz Yazid Jawas itu mengatakan bahwa belajar ilmu nahwu itu adalah hasil istiqra' para ulama. Istiqra'nya bagaimana? Butuh dan tidaknya, maslahah dan tidaknya. Jadi karena ada maslahah yang diinginkan, karena tanpa ilmu nahwu sulit untuk menjaga syariat, sulit untuk menjaga agama, sulit untuk paham Al-Quran dan hadis. Jadi sudah jelas dengan pengakuan Ustadz Yazid Jawas bahwa belajar nahwu, pelajaran nahwu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Fik ya, ilmu nahwu menurut pengakuan Ustadz Jawas sendiri, fik tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah di dalam belajar ilmu nahwu. Cuma dari apa? Hasil istiqra' para ulama. Jadi kalau ada hasil istiqra' menurut penelitian para ulama, mungkin ulama salafi wahabi, hal itu mendatangkan maslahah. Bahkan ada apa ya? Istilah maslahah mursalah. Ada kemaslahatan yang diinginkan, maka hal itu boleh untuk dilakukan. Berarti walaupun tidak dicontohkan oleh Rasulullah seperti belajar ilmu nahwu, maka Ustadz Salafi Wahabi itu juga belajar. Kenapa? Karena menurut penelitian ulama ada maslahah yang ingin dicapai. Ini berarti menurut pengakuannya sendiri dan hanya mau menang sendiri. Jadi kalau begitu berarti Ustadz Salafi Wahabi bukan contoh dari Rasulullah yang dilihat, bukan karena ada dalil yang harus dilaksanakan, tapi mengikuti sesuka hatinya. Mengikuti sesuka hatinya. Kalau cocok pada hatinya,
atau cocok pada hawa nafsunya, menurut Salafi Wahabi, walaupun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, itu tidak apa-apa, halal, boleh dilakukan oleh Wahabi, boleh dilakukan oleh Salafi. Jadi kan mau menang sendiri. Kalau Ahlus Sunnah bermaulid misalnya, maka dikecam bid'ah yang sesat, bid'ah dhalalah. Coba perhatikan, misalnya maulid. Maulid itu di dalamnya ada pembacaan Al-Quran, ada pengajian, ada salawat. Kalau istiqra, penelitian, tentu saja juga penelitiannya nilainya baik. Kalau baik bisa juga dimasukkan kepada maslahah mursalah. Itu cuma beda istilah. Nah, kalau di NU atau Aswaja itu termasuk bid'ah hasanah. Kalau memang tergolong bid'ah, sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah tapi baik menurut syariat, maka diantaranya bisa tergolong dengan bid'ah hasanah. Maka kembali kepada ilmu nahu, menurut pendapat Yazid Jawas sudah jelas mengaku sendiri bahwa ilmu nahu itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka dari itu kepada Ustadz Salafi Wahabi, kalau ada perbuatan atau amalia yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah tapi baik, ada maslahah yang diinginkan, ada kemaslahatan yang dituju, maka jangan juga langsung divonis adalah bid'ah dhalalah. Kalau begitu, Salafi Wahabi hanya menginginkan atau berbuat sesuatu menurut sesuka hatinya, menurut hawa nafsunya. Kalau menurut dirinya baik, dikerjakan, walaupun tidak ada contoh dari Rasulullah. Contohnya belajar ilmu nahu. Nah, kalau menurut ulama kami, Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwa belajar ilmu nahu termasuk bid'ah wajibah. Mari kita perhatikan bersama di dalam kitab Qawaidul Ahkam, Shahifah 133 juz 2 ya, di dalam kitab Qawaidul Ahkam. Al-bid'atu fi'lu man lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dikatakan bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal atau tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk belajar ilmu nahu. Berarti belajar ilmu nahu itu juga termasuk bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Wahia munqasimatun ila bid'atin wajibatin. Bid'ah itu dibagi menjadi 5. Jadi antaranya bid'ah wajibah, wa bid'atin muharramatin, dan bid'ah yang diharamkan, wa bid'atin mandubatin, dan bid'ah yang dianjurkan atau disunnahkan, wa bid'atin makruhatin, dan bid'ah yang dimakruhkan, wa bid'atin mubahatin, dan bid'ah yang diperbolehkan. Jadi bid'ah itu ada 5, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mubahah. Wa tariqu fi ma'rifati dzalika an turadul bid'atu ala qawaidis syariah. Adapun jalan untuk mengetahui hal tersebut, yakni macam-macam bid'ah digolongkan pada bid'ah yang mana, tentu dengan membandingkan bid'ah pada kaidah-kaidah syariat, mempertimbangkan bid'ah itu pada kaidah-kaidah atau dasar-dasar syariat. Nah, bagaimana pertimbangannya? Fa in dakhalat fi qawaidil ijabi fa hiya wajibatun. Jika bid'ah itu termasuk dalam kaidah yang wajib,
maka bid'ah itu hukumnya adalah wajibah. Maka bid'ah itu hukumnya adalah wajib, yakni termasuk bid'ah wajibah. Wa in dakhalat fi qawaidit tahrimi fahiya muharramatun. Dan jika bid'ah itu masuk pada kaidah haram, maka bid'ah itu termasuk bid'ah muharramah. Bid'ah yang diharamkan, tidak boleh dikerjakan, hukumnya adalah haram. Wa in dakhalat fi qawaidil mandubi fahiya mandubatun. Dan jika bid'ah itu masuk dalam kaidah yang disunnahkan, maka mengerjakan bid'ah itu juga sunnah, mandubah. Wa in dakhalat fi qawaidil mubahi fahiya mubahatun. Dan jika bid'ah itu masuk dalam kaidah yang diperbolehkan mubah, maka hukumnya juga mubah, boleh. Walil bid'ahil wajibati amsilatun. Ada beberapa contoh yang dimiliki oleh bid'ah wajibah, akan disebutkan di sini. Maka termasuk yang pertama, ahaduha al-ishtighalu bi'ilmin nahwi alladhi yubhamu bihi kalamullahi wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika wajibun li'anna hifdhash syari'ati wajibun wa la yata'atta hifdhuha illa bi ma'rifati dzalika wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Termasuk contoh dari bid'ah wajibah, ahaduha diantaranya perlu diperhatikan, yaitu repot sibuk dengan belajar ilmu nahu, yang mana firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dipahami dengan ilmu nahu. Tanpa ilmu nahu sulit memahami Al-Quran, sulit untuk memahami hadis Rasulullah. Maka dikatakan bid'ah wajibah. Jadi kalau menurut Ustadz Yazid Jawas tidak mengatakan bid'ah, tapi ada kebutuhan maslahah. Istiqra ulama ada kebutuhan, maka akhirnya harus belajar ilmu nahu. Ini kan cuma apa Ustadz Yazid Jawas? Hanya menginginkan kemauannya sendiri untuk mempertahankan atau untuk menghindari dari kata bid'ah. Makanya saya sering bilang, kalau manusia masih hidup di alam dunia, itu sulit untuk meninggalkan bid'ah. Wa dzalika wajibun. Sedangkan memahami Al-Quran dan hadis hukumnya adalah wajib. Maka belajar ilmu nahu juga hukumnya wajib. Kenapa? Li'anna hifdzash syari'ati wajibun. Karena sesungguhnya memelihara syariat, menjaga syariat hukumnya adalah wajib. Kita semua punya kewajiban untuk menjaga syariat. Wala yata'atta hifdzuha illa bima'rifati dzalika. Dan memelihara syariat itu tidak dapat dihasilkan kecuali dengan mengetahui ilmu nahu dan sharaf. Artinya sulit untuk menjaga agama, sulit untuk menjaga syariat kalau tidak paham atau tidak mengerti tentang Al-Quran dan hadis. Sulit untuk paham Al-Quran dan hadis tanpa belajar ilmu nahu. Maka oleh karena itu wajib hukumnya belajar ilmu nahu. Maka menurut ulama kami belajar ilmu nahu termasuk bid'ah wajibah. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak akan sempurna, sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu yang wajib, maka mencarinya juga wajib. Artinya untuk mengerjakan sesuatu kewajiban itu harus mengetahui jalannya. Maka mengetahui jalannya itu, belajar jalannya itu juga wajib. Jadi sampai di sini dulu pembahasan tentang macam-macam bid'ah. Artinya pokok pembahasannya bahwa belajar ilmu nahu menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah bid'ah wajibah. Maka dari itu
jangan mudah kita untuk menuduh orang lain itu pelaku bid'ah. Walaupun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, artinya jangan dituduh bid'ah yang sesat. Karena menurut Salafi Wahabi, kalau sudah bid'ah berarti sesat. Kalau sesat tempatnya neraka. Belajar ilmu nahwu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, menurut kami adalah bid'ah. Tapi itu bukan bid'ah yang sesat, bahkan bid'ah yang wajib dipelajari. Karena tanpa ilmu nahwu sulit untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kalau tidak paham Al-Quran dan hadis, sulit untuk menjaga syariat, sulit untuk menjaga agama. Maka dari itu, belajar ilmu nahwu hukumnya adalah wajib. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi kaum aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi pemuda-pemuda, ayo tetap kita semangat belajar ilmu alat, kuasai ilmu nahwu untuk memahami Al-Quran dan hadis agar kita benar-benar erat mengikuti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.